Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Sampurani dengan NIM 24021150032. Arsitektur kelas A01. Di sini saya akan berpresentasi mengenai pedestrian di Masjid Raya Makassar. Identifikasi masalah perkotaan. Pentingnya pedestrian. Pedestrian atau pejalan kaki memiliki peranan krusial dalam perancangan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 1. Kesehatan dan kesejahteraan. Memfasilitasi pejalan kaki dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendorong aktivitas fisik yang lebih banyak. 2. Lingkungan. Meningkatkan infrastruktur untuk pejalan kaki dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. 3. Kemacetan lalu lintas. Dengan mempromosikan mode transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien seperti berjalan kaki, kota dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan aliran lalu lintas secara keseluruhan. 4. Ekonomi lokal. Kawasan yang ramah pejalan kaki seringkali dapat meningkatkan daya tarik kawasan komersial dan mendukung bisnis lokal yang cenderung lebih sering mengunjungi toko dan restoran yang mudah diakses dengan berjalan kaki. 5. Kualitas hidup. Ruang yang dirancang untuk berjalan kaki dapat menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan dan aman. 6. Aksesibilitas. Perancangan yang memperhatikan pejalan kaki juga meningkatkan aksesibilitas bagi individu yang mungkin tidak dapat menggunakan kendaraan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita melihat video wawancara ini. Siapa? Ismail. Apa pendapat Anda tentang kondisi pedestrian Masjid Raya Makassar saat ini? Baik nih. Menurut Anda, apakah pedestrian di area ini cukup aman untuk berjalan kaki? Tergantung. Kalau pagi biasa masih aman nih. Kalau ada siang tidak aman juga. Terima kasih Pak. Menurut Anda, apakah pedestrian di daerah ini cukup aman untuk berjalan kaki? Kalau untuk menurut saya aman tidak aman itu tergantung, karena dilihat kalau era sekarang ini memang maraknya kayak pembegalan apa semua, itu berdampak sangat rawan untuk orang-orang yang sering keluar baik ketika malam ya. Tapi kalau mungkin ketika siang ataupun pagi itu jarang, tapi kalau malam mungkin biasa terjadi yang namanya pembegalan begitu, karena apalagi daerah kita ini, daerah Makassar, memang masih rentan yang namanya anak-anak yang apalagi main busur begitu toh. Tapi itu pun kejadiannya biasa tergantung kondisi dan suasananya toh. Kalau sepi, apalagi ketika malam, terutama malam. Tapi kalau untuk pagi mungkin kan ada polisi apa semua, jadi mungkin tidak terlalu aman kalau daerah untuk pagi sampai sorenya. Tapi kalau untuk malam itu mungkin rawan, apalagi yang cewek-cewek toh kalau keluar sekitaran sini mungkin itu rawan. Itu sih ya. Kalau untuk Anda bacakan dulu pertanyaan. Apa pendapat Anda tentang kondisi pedestrian di sekitar Masjid Raya Makassar saat ini? Kalau menurut saya untuk saat ini ya masih belum baik, mungkin masih bisa harus diperbaiki lagi, karena lalu lintas saja kita lihat di sini kan amburadul, biasa banyak orang lawan arah apa, karena memang mungkin rambu-rambu kurang, apalagi terutama yang dimaksud di situ untuk penyeberangan orang kan tidak ada tandanya di situ, jadi
mungkin lebih baiknya lagi diperbaiki lagi toh, supaya orang juga ketika mau menyeberang, atau mungkin dibuatkan kayak di luar itu yang ada khusus untuk penyeberangan toh, jadi ada lampu merah di situ, jadi ketika orang menyeberang itu bisa aman untuk menghindari yang namanya kecelakaan. Itu sih kalau dari saya. Oh iya Kak, terima kasih Pak Lepa. Oke. Alasan saya memilih Masjid Raya Makassar adalah terletak di pusat kota, menjadikannya titik strategis yang mencerminkan berbagai aspek perkembangan kota seperti kepadatan penduduk, pergerakan ekonomi, dan dinamika sosial. Signifikan sosial dan budaya. Sebagai salah satu masjid terbesar dan paling bersejarah di Makassar, masjid ini memainkan peran penting dalam kehidupan religius dan budaya masyarakat. Dampak masalah. Masjid Raya Makassar sebagai salah satu tempat ibadah utama di kota Makassar seringkali menghadapi masalah terkait pedestrian atau pejalan kaki, terutama karena jumlah pengunjung yang besar dan lokasi strategisnya. 1. Kemacetan lalu lintas. Banyaknya pengunjung yang datang ke masjid terutama pada waktu-waktu ibadah tertentu dan menyebabkan kemacetan di jalan-jalan sekitar. 2. Keselamatan pejalan kaki. Kurangnya fasilitas pejalan kaki yang memadai seperti trotoar yang aman dan lebar dapat mengakibatkan risiko keselamatan bagi pengunjung dan pejalan kaki. 3. Kemudahan aksesibilitas. Pengunjung mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses masjid jika jalur pedestrian tidak teratur dan tidak ada. 3. Kualitas lingkungan. Penumpukan pengunjung dan kendaraan dapat mempengaruhi kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Solusi untuk mengatasi masalah pedestrian di sekitar Masjid Raya Makassar. 1. Peningkatan infrastruktur pejalan kaki. Membuat trotoar yang lebih lebar dan aman serta menyediakan fasilitas penyeberangan jalan yang jelas. Pengaturan lalu lintas. Mengimplementasikan sistem pengaturan lalu lintas yang baik untuk mengurangi kemacetan seperti pengaturan parkir yang teratur dan pengalihan jalur jika perlu. 3. Penerapan zona ramah pejalan kaki. Menetapkan zona khusus di sekitar masjid di mana kendaraan dilarang atau dibatasi untuk memprioritaskan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. 4. Peningkatan fasilitas umum. Menyediakan fasilitas seperti tempat duduk, pencahayaan yang baik, dan papan petunjuk di area pedestrian untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. 5. Kolaborasi dengan pihak terkait. Bekerjasama dengan pemerintah kota dan organisasi lokal untuk merencanakan dan melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan solusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengunjung dan keselamatan di sekitar Masjid Raya Makassar. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unzur makola wala tanzur makola. Pandang apa yang disampaikan, jangan pandang siapa yang menyampaikan. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.